Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan podcast yang kesekian kalinya kita kedatangan para pendekar-pendekar wakaf ya. Bukan hanya Surabaya tapi langsung dari ibu kota Jakarta. Nah, seperti apa? Karena kan kemarin sempat kita ada agenda sangat penting sekali yang sudah diagendakan dan sudah terprogram dari Gerakan Wakaf Indonesia, yaitu Festival Wakaf Indonesia perdana di Indonesia tahun 2023. Seperti apa? Mungkin ada latar belakangnya dan juga kita kenalan bersama ya para pendekar-pendekar wakaf atau para penjaga-penjaga wakaf yang di Jakarta yang saat ini telah hadir di studio Gerakan Wakaf Indonesia. Pagi hari ini kita telah hadir ada Pak Insinyur Anton Pramono Hadi MT dan juga Pak Insinyur Muhammad Kurniawan. Assalamualaikum Pak Anton dan juga Pak Kurniawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Anton sama Pak Kurniawan? Alhamdulillah sehat Pak ya. Gimana Pak setelah kemarin ada acara yang luar biasa 3 hari berturut-turut? Capek lelah seperti apa Pak? Ya, kalau dibilang capek alhamdulillah sih. Tapi insya Allah capeknya dari persiapan sampai pelaksanaan, bahkan sampai saat ini kita mengadakan evaluasi, insya Allah terbayar. Ada beberapa momen gitu ya, ini satu cerita sedikit lah ya. Itu kan ada lomba berkisah tentang Rasul. Benar. Nah itu kebetulan pesertanya itu anak-anak. Nah pesertanya anak-anak itu tentunya gimana caranya mengatur anak-anak sampai bisa berani ya di depan itu apa. Itu sampai ditanya sama MC-nya seperti apa. Saya terharu gitu. Nah yang bikin terharu sebetulnya bukan saat pengumuman juara itu. Ya, itu pendukungnya tuh ya ada adiknya, ada bapaknya, ibunya, bahkan ustazahnya itu semua pada peluk-pelukan gitu. Waduh, alhamdulillah gitu ya. Itu kan merupakan generasi sobat-sobat wakaf nanti kalau sudah besar bisa memperjuangkan wakaf kita gitu. Nah yang kedua, mungkin karena memang haru-haru itu kita ini kan mengadakan festival wakaf ini kan bersama-sama dengan UMKM ya, dengan UMKM. Nah itu mereka mungkin melihat dengan keramaian yang ada itu melihat memberikan mungkin apresiasi. Nah kita kan memang memberikan hadiah juara-juaranya saja kan. Sampai ada di detik-detik terakhir itu yang menyumbangkan hadiah. Jadi para finalis itu semua dapat hadiah. Gimana? Itu dari apa Pak? Dari unsur panitia gala sendiri atau dari orang? Panitia memang sudah ada hadiahnya untuk yang punya prestasi. Ya. Ini yang pada maju semua karena hadiah itu dapat hadiah semua. Masya Allah. Nah, mungkin kalau nanti ada cuplikan kan ada info dokumentasinya di ini kami di IG kami ataupun di YouTube, nanti bisa dilihat itu dapat hadiah semua. Gimana kita tidak rasanya, aduh capeknya bisa terbayar. Oke, meskipun capek tapi bahagianya lebih seru Pak. Iya, betul. Oke, luar biasa. Itu satu pengalaman. Nah, mungkin nanti kita buka Pak. Nah, kalau dari Pak Muhammad Kurniawan atau biasa bisa dipanggil Pak Iku ya, Sobat Wakaf. Nah, gimana Pak Iku kalau kemarin setelah 3 hari kita melaksanakan event nasional, rasanya gimana? Lega atau masih kurang atau seperti apa? Nah ini dia nih, mungkin ini saya rasa saya seri ini bukan ada ya buat wakaf semuanya ya. Nah jujur ya, dengan saya merasa lelah saya tuh tertransform menjadi lelah. Artinya apa ya? Artinya kegiatan festival wakaf itu sebetulnya saya sudah sadari bahwa ini yakin capek. Tapi ternyata memang karena niatnya tadi saya mentransform jadi lelah itu banyak hal yang saya merasa bahwa ringan aja gitu. Jadi artinya begini, kita bekerja ikhtiar optimal. Bayangkan saya di Jakarta itu persiapan ini, tapi luar biasa nih kawan-kawan sobat wakaf volunteer dan semuanya yang ada di Surabaya itu luar biasa. Saya benar-benar terharu, itu aja saya udah terharu. Ini sebelum acara loh, ini betul acara ya. Luar biasa kekompakannya, soliditasnya, guyupnya itu saya apresiasi luar biasa. Itu pertama. Nah terus yang kedua,
di dalam proses festival wakaf ini itu jujur bahwa banyak sekali kejutan-kejutan. Ini jujur ya, buat apa saya nggak pada ya. Ini betul-betul jujur. Artinya gini, kegiatan itu dalam bentuk seperti ini. Bayangkan ya, mungkin di festival wakaf ini kan tidak semata-mata hanya lomba, tidak semata-mata hanya edukasi, ya, tidak semata-mata hanya hore-hore dan lain-lain. Itu muatan edukasi dan muatan muatan seninya, ya, dan muatan literasinya itu terkemas dengan baik. Ini saya insya Allah saya mengalami langsung ya, karena kita memang yang menginisiasi. Jadi saya melihat begini, waktu saya terakhir ikut festival lomba Banjari ya, itu lomba Banjari itu di situ ada sholawat atau sholawat. Mas itu kalau sobat wakaf mungkin tahu ya, bahwa jika kita bersolawat, Mas, kan mungkin sudah tahu ya apa yang terjadi ya, akan dijawab langsung bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tahu Mas. Nah mungkin itu yang akhirnya membuat ini semua banyak rahasia Allah yang kita nggak sadar Mas. Benar. Ya, karena yang kita lihat kan cuma Anda berproses saja, ikhtiar optimal, ya, bertawakal, berikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang Allah hanya perlu prosesnya. Nah begitu kita udah bertawakal, ujungnya Allah kan. Allah meridhoi nggak acara ini? Kalau Allah meridhoi acara ini, ya banyak ketutupan kaitannya Mas, banyak yang benar-benar di luar nalar ya. Banyak kan kita mendapat penghargaan terbaik, ya, dari regulator, dari Kemenak segala macam ini kan, bahwa ini adalah kegiatan yang luar biasa gitu kan. Bahkan skalanya mungkin terbaik, bahkan mungkin di dunia baru pertama kali kayak begitu ya. Nah, itu Mas bayangkan ya, sobat wakaf semua bayangkan, ini ekspektasi enggak pernah terbayang. Kita set ekspektasi kita, yang penting dulu ini adalah meet ekspektasi dulu. Alhamdulillah Mas, karena lelah menjadi lelah tadi berubah Mas total. Saya tidur nyenyak betul-betul gitu. Iya, Mas Dani ya. Benar. Jadi rakyatnya luar biasa Pak ya, luar biasa, dan kita melibatkan bukan hanya satu orang, tetapi banyak relawan itu yang pasti kan ada Pak gesekan satu dua tantangan kemudian. Nah itu tapi kalau sudah terselenggara kemarin selama 3 hari, ya benar sobat wakaf kata Pak Eko tadi ya, lelahnya itu tidak menjadi lelah tapi menjadi lelah tadi, dan syukur berjalan dan bisa nanti berkelanjutan di tahun berikutnya. Luar biasa sekali ya sobat wakaf. Nah kita mau ngobrolin Pak, tadi mungkin sobat wakaf belum tahu tapi seputar Festival Wakaf Indonesia pada tahun 2023 ini, latar belakangnya itu seperti apa sebelum nanti akan dibedah juga oleh Pak Ibu rangkaian-rangkaian acara di luar. Jadi Festival Wakaf Indonesia ini memang kita adakan seperti program kerja dari Gerakan Wakaf Indonesia. Nah itu rencananya memang akan kita laksanakan terus setiap tahun nanti. Nah dengan adanya pelaksanaan setiap tahun, tentunya ya di awalnya insya Allah harus yang bagus lah gitu ya, yang di awal. Alhamdulillah ini sudah terlaksana, banyak apresiasi. Dan nanti tahun ke depan insya Allah menjadi pelaksanaan Gerakan Wakaf Festival Wakaf Indonesia yang akan membudaya insya Allah. Terus juga acaranya jadi lebih baik, ya, persiapannya lebih baik, dan apresiasinya tidak hanya dari lembaga-lembaga yang saat ini sudah kita adakan kerjasama, mungkin nanti akan bertambah ya. Nah itu pertama itu. Dan yang kedua, bisa diadakan tidak hanya di Jawa Timur. Ini kita ngomongnya nih Indonesia tidak mendunia gitu ya, tidak menutup kemungkinan kita akan buka di Abu Dhabi, ya, nah contoh gitu kan ya. Nah tentunya terus juga bisa kita berbarengan dengan safari umroh dan lain sebagainya, Allah alam lah, itu nanti kita di depannya. Pada dasarnya itu kita akan melaksanakan nanti tiap tahun, insya Allah. Nah, yang kedua, sebetulnya Festival Wakaf Indonesia ini juga bagian dari kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah. Kenapa kita di bulan Agustus, sebetulnya kita bulannya bulan Juli, karena dasarnya kita ingin bersamaan dengan tahun baru Islam, ya tahun baru Islam 1445 Hijrah. Nah, cuma karena tadi berbenturan dengan yang ISEF itu, nah kita
kita ada mundur sedikit. Nah, karena apa? Bahwa saat ini, bahkan kemarin dalam acara juga masih ada pertanyaan tuh ya, bahwa kalau apa namanya tanah ya, tanah atau apa yang diwakafkan gimana caranya? Nah itu kan masih bertanya bahwa wakaf itu identiknya sebetulnya cuma 3M itu, yaitu makam, madrasah, sama masjid gitu. Nah ini sebetulnya sekarang ini sudah ada paradigma baru dan sudah banyak ya inovasi-inovasi tentang wakaf. Tanda petik ya, inovasinya juga sudah didukung oleh undang-undang positif, yaitu di bawah undang-undang pemerintah gitu, dengan adanya undang-undang nomor 4 tahun 2001. Nah itu, jadi kita melaksanakan kegiatan perwakafan itu sudah didukung oleh kebijakan pemerintah, jadi tidak ilegal lagi lah gitu, insya Allah ya. Nah dengan adanya apa namanya sudah hijrah, gitu. Istilahnya kita melihat adanya hijrah tentang paradigma dari yang lama 3M itu menjadi pemahaman tentang wakaf yang sudah kontemporer. Jadi tidak hanya 3M tapi juga ada tentang cash wakaf suku gitu ya, dengan adanya pakai saham, tapi juga berwakaf bisa melalui uang juga. Terus juga berwakaf itu ada yang bisa abadi, yang memang dulu, tapi juga bisa berdasarkan waktu temporer gitu. Nah itu berbagai macam itu sudah instrumen itu sudah diteliti oleh orang-orang yang lebih pandai, lebih pintar, dan itu sudah didukung oleh pemerintah. Terbukti nggak dengan adanya sudah diatur di OJK, KNEKS, Badan Wakaf Indonesia, dan di Bank Indonesia sendiri. Jadi itu sudah ini. Jadi kita paradigmanya adalah kenapa ingin dalam konteks hijrah tadi. Jadi rada-rada panjang. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan semangat itu kita bisa meningkatkan perwakafan. Amin. Indonesia. Jadi kan memang semangat berwakafnya itu yang tinggi begitu ya Pak Anton ya. Sambil juga tadi disebutkan ada beberapa stakeholder, ada KNKS juga, ada juga Kemenang Jawa Timur dan sebagainya berkolaborasi sehingga menghasilkan program event nasional yang luar biasa sekali Sobat Wakaf, yaitu Festival Wakaf 2023. Seperti itu ya, sedikit untuk gambarannya. Nah, seperti apa sih Pak Iku tentang program-program selama 3 hari kemarin yang sudah berjalan dengan sempurna dan baik, dan antusiasmenya sendiri yang mengikuti? Oke, baik. Jadi mungkin Sobat Wakaf sudah mengetahui juga ya bahwa kita kan ada 3 hari ya, dari tanggal 11, 12, dan 13 gitu ya. Di tanggal yang seperti saya bilang tadi bahwa di 3 hari itu benar-benar yang tadi kumpul antara literasi, antara edukasi, ada kesenian juga gitu ya. Paket itu komplit semuanya. Nah, yang di hari pertama itu kan ada sertifikasi nazir ya. Itu adalah bagaimana cara untuk mensertifikasi para nazir-nazir. Jadi kewajiban GWI kan adalah mensertifikasi para nazir. Banyak nazir yang belum tersertifikasi. Kewajiban kita adalah melaksanakannya pada saat momen itu. Ya, alhamdulillah cukup banyak yang kembali tersertifikasi. Lalu yang kedua, pada saat tanggal 12-nya itu di sana ada FGD, fokus kebisikasian ya. Juga dihadiri oleh dari mulai Kemenang, dari mulai KNKS, dan mulai akademisi gitu ya. Lalu juga di situ ada dari keuangan ya. Jadi lengkap itu apa yang dibicarakan seputar apa yang terjadi dalam dalam pembahasan mengenai regulasi perwakafan, gitu ya, bagaimana cara menanganinya, bagaimana menanggapinya. Jadi secara komprehensif apa isu-isu yang ada ini dibahas dalam FGD. Gitu. Jadi semua ahli itu kumpul Pak. Ya. Jadi alhamdulillah pada acara FGD kemarin Sobat Wakaf itu alhamdulillah itu pada saat fokus kediskusian itu semua isu-isu yang dapat teradres dan dapat terjawab, sehingga tidak lagi membingungkan. Karena masing-masing narasumber yang duduk di situ sangat kompetensi untuk menjawab ada isu-isunya gitu ya. Dan alhamdulillah jadi terjawab sudah yang di dalam FGD. Lalu setelah FGD kita ada yang namanya tanggal 20 itu business matching. Nah,
di business matching itu tidak kalah penting ibaratnya karena mungkin baru pertama kali karena di bidang perwakapan itu mungkin sobat wakaf baru kok ada business matching ya di wakaf gitu ya. Tapi memang lagi-lagi itu kita membuat satu bukan terobosan seperti ini mungkin di dunia wakaf perwakapan itu mungkin masih baru, tapi di dunia lain mungkin tidak. Tapi masalahnya dunia perwakapan itu juga tidak harus secara konvensional terus gitu ya. Jadi business matching itu kan intinya mempertemukan antara si nazir yang pemilik modal dengan si pelaku usaha yang membutuhkan modal. Tidak hanya modal, tapi nazir atau pelaku usaha ini apakah memerlukan kolaborasi dalam bentuk partner, mitra bisnis. Mitra bisnis kan bukan modal, tapi keahlian yang tidak dimiliki oleh nazir. Dia mau memberikan dananya mau menginvestasikan dananya itu wakafnya untuk diolah, untuk diproduktifkan. Tapi siapa nggak tahu. Dia mencari ahlinya. Nah ahlinya ada kebetulan di situ kan. Jadi akhirnya bisa matching, bisa bertemu. Nah, jadi business matching itu merupakan terobosan bagaimana caranya yang tadinya kita nazir itu menyimpan dananya di KSPWU itu tidak salah. Bukan berarti itu salah, tidak. Artinya mereka mungkin lebih konservatif, mereka lebih cenderung bahwa ini lebih aman, mereka menempuh jalan seperti ini. Namun untuk para nazir-nazir ya, sobat wakaf semua yang memang telah memiliki keahlian untuk berbisnis, tentunya kan nazir ini kan pilarnya 3, menghimpun dana, mengelola dana, mendistribusikan dana ya kan. Nah, karena dia berada di yang kedua, pengelolaan dana ini kan lebih kepada untuk bagaimana supaya kelolaan dana lebih besar sehingga manfaatnya bisa lebih besar lagi diberikan kepada maupun lain gitu ya, tersalurkan. Bayangkan sekarang kalau kita hanya menaruh di instrumen LKSPWU misalnya dalam bentuk deposito syariah atau sukuk syariah, itu mungkin ya ujrohnya atau marginnya mungkin nggak besar. Ya sedikit mungkin. Ya sedikit ya, dari tahu sendiri ya. Mungkin sobat wakaf paham ya, sudah lama bermain dengan instrumen syariah. Nah kita ini sekarang nazir sudah agak harus naik. Jadi bahwasanya di masyarakat itu nggak hanya gini loh, berbisnis itu harus dimiliki oleh nazir karena dia bisa mengelola, kan gitu ya. Dia punya harus punya kemampuan mengelola. Nah di saat inilah dia lakukan. Gitu ya. Jadi proses business matching itu memang baru, tapi ini justru malah suatu ilmu yang harus kita tempuh di dalam dunia perwakafan saat ini. Jadi ada 2 channel melalui KSPWU atau diproduktifkan wakaf produktif ini. Jadi ini memang sangat luar biasa Pak ya konsepnya. Bahkan pertama kali Pak kalau yang diikuti bahkan kemarin kan ada Ketua Badan Wakaf Indonesia itu Ustadz Pak Kiai Haji Pak Jinji. Ini saya baru tahu Pak ada ini. Oh Masya Allah. Jadi kan memang GW ini selalu mengeluarkan apa ya kayak program-program baru gitu Pak ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya sobat wakaf ya ini untuk para nazir yang lain pun kan dulu kami pun nazir gitu ya. GW itu nazir. Jadi bukan berarti kami mau menyaingi atau enggak. Justru kami adalah mau mengajak bahwa yuk sama-sama kita buat hal seperti ini. Kita tidak bukan untuk bersaing ya. Karena kami di GW wakaf ini tidak bersaing. Tapi kami ingin memajukan wakaf secara bersama-sama dan secara masif, secara serentak gitu. Kalau ini dilakukan di tempat yang sama, di tempat yang lain, bagaimana coba Mas? Tersalurkan nama dana wakaf itu sebagai wakaf produktif kan UKM naik kelas. Betul. Ya. Wah luar biasa potensinya gitu. Usahanya wakaf produktifnya berjalan dan maju bersama-sama. Iya. Masya Allah. Bahkan kemarin itu Pak Anto sama Pak Eko dapat komentar dari Kepala Kemenang Jawa Timur bahwa kalau ada ibu-ibu pengajian itu totalnya lebih dari 100.000 jamaah. Nah, beliau kan sempat mengutarakan Pak ini tempat itu. Nah, ini saya juga baru tahu kalau yang ada seperti ini. Nah, kalau jauh-jauh hari bisa disinergikan, dikolaborasikan, tentu lebih bagus begitu. Jadi yang disampaikan Pak Eko tadi memang harus butuh saling kolaborasi. Betul. Jadi kolaborasi itu kalau di dalam secara syariatnya kan sebenarnya itu sudah digariskan dalam syariat dalam bentuk apa? Dalam bentuk silaturahmi. Silaturahmi dipercayai bahwa akan ada rezeki. Ternyata terbukti bahwa di dalam kolaborasi kemarin itu business matching itu silaturahmi dan terbukti memang ada rezekinya di sana. Yang tidak disangka-sangka itu, kan gitu ya. Nah itu jadi hari kedua itu ada business matching ya. Setelah business matching itu ada satu acara lagi adalah crowdfunding, wakif gathering. Itu alhamdulillah itu adalah pertemuan antara wakil-wakil yang ada GWI diundang gitu ya yang ingin
berikan dana wakafnya itu untuk disalurkan melalui GWI, ya kan? Alhamdulillah akhirnya juga ada yang berwakaf, alhamdulillah ya. Berarti yang hari terakhir ada yang ketiga di hari Minggu adalah lomba Bajari, lomba kisah Rasul sama Bajari. Ada TikTok. Oh ya, TikTok. Wah, ini Sampai luar Jawa itu Pak ya. mantap. Mantap, ini bukan kaleng-kaleng ya. Ini luar biasa. Itu lomba itu, aduh kalau lihat di dalam area Grand City itu penuh ya. Benar sangat penuh. Sangat penuh. Bahkan ya, Mas Alwi itu pada saat lomba saya baik lagi. Lomba kisah Rasul itu mengharukan ya. Bahkan karena memang ada muatan hati kan ini. Allah itu kan menggerakkan orang ya. Allah kalau menggerakkan orang dalam satu kegiatan kan yang dikena hatinya ya. Yang disinggung hatinya benar ya macamnya. Di lomba-lomba itu semuanya di situ ada. Jadi tidak hanya sekedar kegiatan yang cuma ketawa-tawa enggak Mas, tapi hati orang digerakkan oleh kisah Rasul, jadi lebih mengenal Rasulullah SAW. Ditambah di Bajarinya itu selama 21 peserta kalau saya nggak salah. Bajari itu kali 10 Pak. Kali 10 orang ya. Berarti 200. Nah, 10. Bayangkan berapa yang mendengar, yang melakukan sholawat. Coba keberkahannya coba ke bawah kemana-mana. Saya katanya insya Allah ini buat berkah buat GWI juga, buat semua akun yang kemarin sempat hadir, insya Allah bahkan yang sekarang mendengar pun juga ada kecipratan lah. Buat wakaf mungkin ini adalah kesaksian spiritual ya, artinya kita nggak bisa menafikan Allah janjikan di situ. Akhirnya seluruh acara sampai yang terakhir itu Bajari alhamdulillah lancar Mas, tanpa ada satu kendala menurut saya ya, yang saya alami sampai dengan pembagian hadiah semua terjalan dengan baik. Itu hari terakhir. Jadi mungkin itu Mas Dani, alhamdulillah sekali ini benar-benar suatu milestone yang luar biasa buat GWI. Mudah-mudahan kita bisa amanah terus melakukan festival wakaf ini. Saya juga tidak merasa ini disaingi atau terhadap festival wakaf ini. Silakan mengajak kepada semua penggiat wakaf, pejuang wakaf, sama-sama kita buatkan festival wakaf ini dalam bentuk mungkin dalam forum-forum yang berbeda, tapi dengan spirit yang sama. Insya Allah kita tidak akan bersaing, percaya sama saya. Kita hanya ingin secara pasti penggerakan wakaf di seluruh Indonesia. Betul. Bahkan kalau mau ajak kolaborasi GWI, siap. Alhamdulillah. Saya dengan senang hati. Tinggal melihat nomor di bawah ini. Itu memang masih sedikit ya para sobat wakaf ya yang diceritakan oleh Pak Iku dan juga Pak Anton, karena memang kalau Festival Bajari sendiri yang berbina sebenarnya lebih dari 300-an, 500 peserta. Karena kan memang dari Grand City sendiri, Mas nggak bisa ini kalau lebih dari 30 ini. Kan tempatnya terbatas ya Mas, nanti gimana ya duduk-duduknya. Bahkan pada saat sebelum tampil Pak, mereka itu kan latihan di bawah eskalator Pak ya. Oh iya. Ada pengunjung lain ke Grand City, tapi itu ada Bajarinya di Grand City nih. Itu yang membuat luar biasa. Kayaknya nggak hanya Indonesian Idol aja. Bener. Iya. Itu yang membuat ramai dan juga berkah tentunya tadi sebagai Pak Ibu. Nah dari rangkaian semua acara tadi Pak Ibu dan juga Pak Anton, apa sih Pak mungkin ada yang lebih spesifik lagi yang membuat berbeda di antara hal lain yang disajikan oleh gerakan wakaf Indonesia? Saya dulu ya. Jadi gini, kalau kita lihat bahwa ada kegiatan business matching, itu di dunia perbisnisan banyak, tapi business matching di bidang perwakafan ya tadi banyak yang masih baru tahu gitu ya. Nah ini alhamdulillah bahwa ternyata setelah kita laksanakan baru juga ya, itu auranya akan berbeda. Kalau kita lihat bahwa business matching itu pasti akan bersaing terhadap proposal-proposalnya gitu kan ya, bersaing supaya dia lebih baik daripada yang lainnya gitu kan ya, supaya kesempatan dari investor ataupun yang punya uang itu lari ke yang bersangkutan gitu kan ya. Ini kalau di sini enggak nih, kalau proposalnya nih kan kebanyakan ada beberapa yang masih nazir-nazir biasa gitu. Bahkan ada juga yang personal gitu. Nah itu bahkan mendapatkan himbauan gitu loh. Wah ini kalau kayak gini, ini dari lawannya nih istilahnya. Wah kalau itu jangan sampai kehilangan saham. Loh, berarti dikasih masukan Pak? Dikasih masukan. Kok bisa? Jadi itu kan cuma Pak bisa meluruskan. Inilah namanya bisnis matching syariah gitu ya.
Nah itu yang pertama itu saya lihat itu. Terus yang kedua, kebetulan saya kan di bidang ini membidangi kelembagaan dan kerjasama. Iya. Nah ini kita mengawal bahwa dalam bisnis matching ini untuk mengawal semua pihak agar merasa nyaman atau enak bahwa kita harus dikawal ataupun dilambari dengan satu perjanjian bahwa pihak investor maupun pihak pelaku usaha sama-sama harus dilindungi kan gitu ya dalam satu perjanjian. Nah itu alhamdulillah dalam program bisnis matching ini kan memang follow up-nya kan adalah satu perjanjian itu. Nah, ternyata alhamdulillah banyak yang matching juga nih gitu. Alhamdulillah. Nah, salah satunya adalah seorang ibu yang berusaha di bidang laundry gitu ya. Di bidang laundry itu bukannya gini loh. Memang sudah matching nih. Beliau ingin meningkatkan usahanya bagaimana karena sudah banyak saingan dan sebagainya, kan harus meningkat nih, kebutuhan juga banyak itu. Langsung ada yang nyatu dari satu lembaga akan membantu itu dari segi finansialnya. Tapi tidak itu juga, bahkan ada dari supplier nih. Supplier ini yang mencari bukan mau menjual supaya untungnya besar, tidak. Dia menjual, mencarikan juga, niatnya mencarikan investor supaya bisa bayarin itu. Nah gimana coba itu? Itu matchingnya bukan hanya 2, tapi 3. Itu sampai ibunya sampai terharu. Nah kalau dilihat dari bisnis matching yang syariah ini, kan itu bisa jadi cermin. Yang tadi itu dari kemenat tadi bahwa ada ibu-ibu pengajian yang ribuan untuk usaha itu kan ya. Nah itu kan bisa menjadi ini, oh ibu-ibu bisa ada bantuan seperti ini tuh dari bisnis matching. Bahkan berapa ribuan ibu-ibu itu bisa tertolong dengan usahanya. Tentu ini kan salah satu contoh untuk laundry. Nah kita belum tahu nih untuk warung atau apa yang lain-lain. Nah itu kan bisa. Sebatas tentunya ada syarat ya, yaitu apa? Adanya keterbukaan keuangan, keterbukaan kebutuhan dan lain sebagainya dari setiap anggota peserta bisnis matching itu. Nah itu bisa jadi contoh nanti nih ya Kementerian Agama ya itu bisa insya Allah kerjasama sama kita buat yang rumusan yang syariah seperti itu. Dan itu hanya ada di gerakan wakaf ini. Insya Allah. Tapi kami mengajak juga wakaf yang lain buat wakaf jadi kita mengajak semuanya. Karena kita kan bergandeng tangan bersama-sama untuk memajukan wakaf itu Mas Dani. Iya. Iya, sebenarnya masih banyak ya sobat wakaf ya yang harus kita sharing Pak Ibu dan juga Pak Anton, tapi karena juga keterbatasan waktu, jadi beliau berdua ini sobat wakaf nanti akan kembali terbang ke Jakarta dan juga Pak Ibu. Mungkin sebelum nanti kita akhiri pesan-pesan satu persatu, Pak Anton dulu, kemudian di Pak Ibu dalam rangka Festival Wakaf Indonesia 2023. Ya. Pesan saya gini, jadi insya Allah ini menjadi hal yang curious, penasaran. Ini gimana sih? Ini kok cuma kulit-kulitnya aja apa? Nah nanti seriusnya yang lebih dalam lagi, kami memang dalam kegiatan habis bisnis matching terutama itu kan nanti kan ngelakuin apa lagi siapa lagi. Nah itu ada namanya kita membuat satu pelatihan namanya Akademi Wakaf. Nah itu nanti peserta bisnis matching bukan hanya peserta saja, tapi yang lainnya juga bisa ikut dalam Akademi Wakaf tersebut. Karena dalam Akademi Wakaf itu bukan berarti GWI-nya orang yang pintar-pintar ya, bukan. Tapi GWI penyelenggara yang narasumbernya memang orang yang sudah di bidangnya insya Allah. Jadi bukan hanya di literasi tentang wakafnya saja, tapi juga misalkan ahli ahli perikanan gitu ya, ahli peternakan, ahli yang lain-lain, itu memang ahlinya. Nah insya Allah itu nanti akan didatangkan dan di situ bisa kita diskusi bersama, juga belajar bersama. Itu ada waktunya sendiri itu. Bahkan juga kalau ingin mengadakan bisnis matching gitu ya, kerjasama dengan kita itu seperti apa caranya? Karena itu bidangnya kan akan macam-macam. Nah itu, silakan nanti ini ke depan ada dalam Sobat Wakaf terutama nih kita akan memberikan beberapa
tambahan kelebihan ya kalau menjadi sobat wakaf itu kan kita akan ada ngopi sore, terus juga ada akan wakaf yang pelajar yang kebetulan sobat wakaf itu adalah mahasiswa yang di beberapa universitas itu bisa ikut ada namanya MBKM. Itu bisa dari mulai literasi sampai praktek wakaf sampai crowdfunding, silakan nanti. Nah itu penasarannya biar ini di situ tuh nanti. Betul. Nah nanti bisa juga didengar program-program itu di radio Suara Muslim. Silakan. Ya, jadi jika kita kerjasama dengan semua pihak yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iku, Sobat Wakaf, jadi kemarin rangkaian itu sudah kerjasama, ada juga radio, kemudian juga ada dari KNIKS, ada Kementerian Jawa Timur, bahkan ada langsung dari Badan Wakaf Indonesia yang pusat dan Kementerian Provinsi Jawa Timur juga. Jadi memang kolaborasi tadi ya Sobat Wakaf ya. Dan untuk lebih lengkapnya nanti juga bisa diikuti Instagramnya Festival Wakaf Indonesia atau Gerakan Wakaf Indonesia. Terakhir Pak Iku. Oke, mungkin Sobat Wakaf, jadi intinya kalau menurut saya sebagai statementnya adalah bahwa Festival Wakaf ini menurut saya adalah suatu kegiatan, tidak hanya kegiatan berbau bisnis ya, tapi kegiatan yang penuh berkah, dan insya Allah ini akan menjadi suatu agenda kita yang rutin insya Allah ya. Kita akan amanah di situ. Kenapa? Di situ juga kita di Festival Wakaf ini juga salah satu yang mungkin menurut saya adalah menyatukan berbagai macam lini ya, semua baik dari regulator, baik dari nazirnya, pelaku usaha ya, pelaku wakaf sendiri berkumpul menjadi satu. Itu ada salah satu uhuwah bersama kita dalam melaksanakan dan mengembangkan wakaf. Jadi intinya Sobat Wakaf semuanya, yang tidak kalah penting adalah kami mengharapkan pejuang-pejuang wakaf seperti Sobat Wakaf. Terus terang hampir mungkin 60-70% kemarin yang melaksanakannya adalah pada Sobat Wakaf atau volunteer ya, luar biasa. Ini perfect ya. Bagi teman-teman atau Sobat Wakaf semua yang mau bergabung ya menjadi Sobat Wakaf di sini, kami persilakan dengan senang hati, dengan sangat berbahagia, dengan sangat hormat, dengan sangat respect kami mengundang bersama-sama untuk kita bersama-sama menuju Festival Wakaf 2024 itu dengan nuansa yang baru, dan semakin banyak sobat-sobat wakaf yang akan bergabung, insya Allah akan menjadi banyak keberkahan. Amin. Ya, bisa jadi pengalaman. Iya, pengalaman. Sebenarnya tadi mau kita singgung ya Sobat Wakaf, beliau ini kenapa tertarik masuk GWI, Pak Arto dan juga Pak Iku, dan juga termasuk banyak Sobat Wakaf. Jadi kita di Gerakan Wakaf itu kan bukan hanya jurusan wakaf semua ya Pak Iku ya, tapi bisa berkumpul Sobat Wakaf dan bisa menjadi pengisi satu sama yang lain dan bisa menjadi keluarga besar, keluarga Gerakan Wakaf Indonesia. Terima kasih Pak Anton dan juga Pak Iku atas kesempatan waktunya di pagi hari ini. Semoga lancar perjalanannya. Nanti insya Allah kita akan jumpa lagi di aktivitas dan event-event nasional yang diselenggarakan oleh Gerakan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah Sobat Wakaf, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa langsung dari Jakarta. Ada Pak Insinyur Muhammad Kurniawan. Beliau ini sebagai Ketua Bidang Pengembangan Bisnis dan Jaringan Gerakan Wakaf Indonesia langsung dari Jakarta. Ada juga Pak Insinyur Anton Pramono Hadi MD. Beliau selaku Ketua Bidang Kelembagaan dan Penguatan Jaringan Gerakan Wakaf Indonesia. Semoga bermanfaat Sobat Wakaf. Untuk lebih lanjutnya terkait tentang podcast-podcast yang ke depan, silahkan subscribe, like, dan juga di-share ya. Semoga menjadi keberkahan ketika Sobat Wakaf memberikan ilmu wakaf kepada rekan-rekan ataupun juga keluarga besarnya. Amin. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.